Di sini kita bisa melihat bagaimana kerennya seorang Paula dalam menghadapi suaminya. Hola netizen yang tercinta. Kabar retaknya rumah tangga Baimong dan Paula tengah menjadi perhatian publik. Bahkan belum lama ini Paula juga menceritakan hal spesifik yang membuatnya yakin menikah dengan Baim. Hal tersebut diungkap oleh Paula saat menjadi bintang tamu dalam program Rumpi. Paula mengaku tidak pernah terbayang menikah dengan artis. Salah satu hal yang membuatnya yakin menerima Baim sebagai suami, Paula mengatakan saat itu Baim tengah berproses belajar agama. Menurutnya Baim adalah imam yang baik. Pernikahan Baimong dan Paula hampir menginjak 6 tahun. Selama itu, Paula mengaku mendapatkan banyak pelajaran saat mengarungi bahtera rumah tangga bersama Baim. Paula yang beberapa hari lalu menjalani ibadah umroh langsung mendapatkan gugatan cerai dari sang suami. Baim secara resmi mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 8 Oktober 2024. Baim Wong tidak menyangka akan ada di titik seperti ini. Baim mengatakan sudah siap menghadapi semuanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ya, menikah itu menikah tidak harus dengan orang yang sempurna. Ya, kalau ada kelebihannya dan yang terpenting dia tidak mempermalukan atau menekan atau meminta macam-macam atau mempermalukan. Cuma buat saya udah cukup ya. Seorang Paula apa sih yang kurang dari dia gitu? Ternyata dia cuma gak bisa masak ya. Dia cantik loh. Terus model dari keluarga yang lumayan juga, tapi kenapa cuma gara-gara nggak bisa masak ya kan langsung kayak bakal diceraikan. Buat saya sih mungkin ini bikin gara-gara aja, dicari-cari kekurangannya untuk diomongin di umum ya. Buat saya Paula ya keren lah ya guys, tinggi, langsing, cantik gitu ya, tapi kan saya nggak tahu. Tapi kan kita nggak tahu hubungan dia dengan Baim yang ngejalanin juga, ya kan? Dan Paula yang ngejalanin, yang tahu buruknya atau lebih kurangnya mereka doang yang jalani. Ya cuma ketika dibilang Baim seorang perempuan tuh kalau pinter masak enak. Jadi kalau anaknya mau bisa diceritakan, ibu saya bisa masak loh gitu. Jadi buat saya sih sebenarnya itu bukan masalah yang perlu dibesar-besarkan. Nah biasanya laki-laki yang bercerai seperti itu memang pingin kawin aja sih ya, atau memang cari yang lain ya, atau menjadi sebuah gara-gara. Kenapa? Kalau kita lihat petikan dari Ahmad Dhani lah lagi menceraikan Maya apa sih kurangnya ya? Mungkin dia kurang genit, nggak kayak Olan Jamila genit ya kan guys? Weh, Maya siapanya juga tahu perempuan yang membuat Ahmad Dhani sampai tenar loh, ya kan? Atau Dhani tenar, dia ada di situ. Bahkan ketika Olan Jamila nggak tenar sih, nggak begitu tenar ya. Cuma lagu-lagu yang dahulu tuh masih hits di hati para penggemarnya. Ya buat saya sih ini mah cuma sekedar cari alasan aja. Bahkan ada netizen yang bilang lah kalau cuma gara-gara masak doang ya kan Baimong bisa kok cari tukang masak disuruh ngajarin Paula. Ini dinasihatin depan umum loh, dipermalukan ya. Bagi laki-laki tuh kalau mau seseorang berubah jangan di depan umum lah, omongin pribadi. Kalaupun ngomong ya ngomongin aja bersama keluarga, gak usah di depan umum, di publik, dan ini bisa disaksikan oleh banyak orang. Buat saya sih seperti itu. Ada dulu yang saya lihat ya, ada seorang suami ngomong sama mantannya ya kan. Saya lihat mantannya seorang guru, langsung begini ya seorang guru ya, depan umum ya, mempermalukan. Itu jangan mempermalukan. Kalau sudah mempermalukan berarti udah ditabuh genderang perang ya. Udah nggak takut untuk menceraikan. Itu namanya udah menjatuhkan harga diri istri depan umum. Dan Paula diem aja ya, dia nggak bisa masak ya mungkin karena dia satu anak orang kaya ya, si mbak yang selalu masak ya. Tapi kalau sampai di depan umum gitu ya saya nggak ngerti ya guys. Apa komentar netizen tentang ini semua? Kita lihat guys. Udah ini mah nggak adil. Udah dikasih anak
masih dituntut untuk masak. Anak loh, dia udah bertaruh nyawa buat kamu. Ya kamu udah dikasih keturunan sama tuh perempuan, jangan gara-gara nggak bisa masak itu menjadi suatu yang harus dibesar-besarkan menurut saya sih ya guys ya. Yang diingat dari orang itu ya masakannya. Ya kalau udah tahu kekurangan istrinya seperti itu ya tinggal panggil chef. Ya chef. Kayak Maya kan, mau ada acara tinggal panggil chef kayak Iwan Musri. Jangan terlalu dibesar-besarkan lah kalau memang nggak bisa masak dia ya. Harusnya dari sejak awal sebelum pacaran tuh udah ngomong, kamu bisa masak nggak? Jangan setelah punya 2 anak baru bilang, you bisa masak nggak? Ya setiap laki-laki kan berbeda ya guys. Ada laki-laki yang memang nggak terlalu mengutamakan untuk masak karena dia merasa punya duit, tinggal panggil aja chef. Ataupun kalau memang dia kangen masakan seorang ibu, mungkin pembantunya perlu diajarin untuk masak itu kalau istrinya nggak bisa ya kan. Atau memang Anda belajar masakan yang bisa membuat diri Anda suka dengan makanan yang Anda inginkan gitu loh. Jadi ada juga netizen, masak itu bukannya suatu kewajiban. Ada yang bilang juga kalau Baim itu adalah laki-laki yang kurang bersyukur. Ya iyalah, Paula cantik, anaknya 2 ya kan. Terus dibilang dalam agama Islam istri nggak dituntut kok untuk bisa masak. Ya sih, apalagi mungkin dia bukan cuma cantik tapi pandai juga cari duit dan pandai diranjang, ya nggak sih? Bahkan mengenai uang perawatannya si Paula aja, katanya si Paula nggak dikasih. Masalah orang banyak banget ya guys ya. Ada yang bilang sok sempurna nih Baim, laki-laki yang kurang bersyukur. Ya iyalah, rada-rada mirip Desta sih dia guys. Selalu mungkin dia pingin dapat perempuan secantik Gigi, bisa masak katanya dia kan ya, cantik Gigi, bisa masak, bisa cari duit, anak orang kaya juga ya kan. Ya laki-laki sekarang banyak juga guys yang matre. Dia cari orang perempuan yang berduit ya, bukan cuma cari perempuan yang baik, pinter gitu, terus bisa masak, bukan. Kadang-kadang ya mereka juga orang tuanya banyak gak warisannya, dia banyak gak gajinya, itu pasti ditanyain guys. Padahal tuh laki kadang gak punya duit, nanya-nanya gaji istri, ya kan? Terus ada yang bilang gini, ngomong kok di depan umum gak jaga perasaan istri. Kalau laki-laki sedang berani mempermalukan seorang istri di depan umum, ini ciri-ciri laki-laki sudah pingin cerai atau pingin cari gara-gara. Terus ada yang bilang ini, kalau begitu mah jangan cari istri cantik aja ya, atau model, mendingan cari istri cantik terus bisa cari tukang masak. Nah kamu tuh puas ya. Jadi yang dicari si Baim itu sebenarnya tukang masak. Jadi seperti yang dibilang Baim, seperti kata kakaknya itu, kalau misalnya seorang istri itu yang diingat adalah masakannya. Jadi harusnya Baim tuh tidak menikah dengan seorang model, menikahlah dengan seorang chef atau tukang masak. Iya nggak sih? Intinya dari semua pembicaraan netizen adalah Baim itu laki-laki yang menuntut ya, terus laki-laki yang kurang bersyukur. Udah cantik loh, ada duitnya, punya anak cakep. Tapi ada juga yang bilang bahwa Baim itu mungkin menganut paham habis manis apa dibuang. Serem ya guys. Jadi bagi laki-laki yang menekankan istri harus bisa masak, Anda harus menikah dengan cewek cakep, seorang chef atau tukang masak. Jangan seorang model ya. Jangan nantinya di belakang hari Anda membesar-besarkan kekurangan orang ya. Semua orang punya kekurangan. Apa Anda nggak punya kekurangan? Ya kaum suami, apa Anda begitu sempurna sampai Anda menuntut istri Anda harus sempurna? Kematangan jiwa dan kedewasaan seseorang bisa terlihat dari cara dia merespon masalah atau menghadapi persoalan besar dalam kehidupannya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kerennya seorang Paula, istri Baim Wong, dalam menghadapi suaminya, dalam merespon persoalan keluarganya, rumah tangganya, dan juga dalam menyikapi konferensi pers Baim Wong, suaminya yang menyudutkan dia. Dan justru saya sebagai lelaki dan suami merasa kurang klik
kurang setuju dan tidak respect terhadap cara Mbak Imbong merespon persoalan rumah tangganya. Kenapa? Karena prinsip dasar dalam rumah tangga adalah seorang lelaki harus berjuang sepenuh hati untuk menyimpan kelemahan, kejelekan, apalagi aib istrinya kepada orang lain. Jangan disebar-sebarkan. Ngono lho, bro. Setuju? Salam akal jernih.